orang yang ada di lapangan, tapi bukan bukan pekerja pelabuhan ya, tapi mereka sebagai wartawan, sehingga tektokannya nanti akan lebih menarik. Kemudian selamat datang juga kepada kepada narasumber pengantin kita, Pak Ari Hendrianto sebagai Dirut SPMT. Dengan demikian saya mohon hadir ke panggung Pak Saud, Pak Wiji, dan Pak Ari. Beliau ini Pak Saud Gurning, profesor di Institut Teknologi Surabaya. Kemudian yang gagah ini Pak Ari Hendrianto, Dirut. Kemudian Pak Wiji dari FKS. Baik, ini kita ingin interaktif. Forum ini kita bikin interaktif karena yang hadir lebih banyak teman-teman media, sehingga kita jadikan ini kesempatan untuk menggali insight dari tangan pertama, dalam hal ini Pak Ari Hendrianto. Pak Sis, sebenarnya tidak harus peti kemas, makanya disebut non peti kemas NPK. Secara umum orang berdagang lewat laut itu tergantung kargonya. Kargonya itu ada dua, mereka bilang general cargo dan bulk cargo. General cargo ini ada new bulk, break bulk, unitize gitu ya. Lalu yang curah ini ada curah cair, curah kering. Nah, karena kargo, perdagangannya lewat kargo, kapalnya pun mengikuti kargonya, pelabuhannya pun mengikuti kapal dan kargonya. Di Indonesia menarik, dari tadi sebutkan oleh beliau 2,1-2,2 miliar ton, itu 80% adalah non peti kemas. 80%, jadi 1,6-1,7 miliar peti kemas, non peti kemas. Ya, dipisahnya itu paling curah kering itu 60%, curah cair 20%. Sementara si kontainer itu hanya 10% sebenarnya. Dan general cargo 10%. Nah, sementara memang yang kelihatan premium karena nilainya besar itu kontainer. Sementara dianggap kecil karena kita banyak adalah raw material dari si logistik kargo. Memang yang non peti kemas ini nilainya rendah. Ya. Jadi memang ke depan saya kira perhatian Pelindo sudah cukup baik. Dunia mengarah ke Pak Rusdi. Jadi 30.000 itu pun 80% adalah non peti kemas. Sisanya adalah yang peti kemas dan general kargo. Jadi saya kira ke depan kalau mau lihat bisnis itu sesuai dengan teori maritime derived demand ini harus mengikuti non peti kemas. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ari atau Pak Dirut sudah cocok, dan kita butuh memang Indonesia. Di samping tadi beliau katakan ada disparitas antara bongkar dan muat. Kalau datang kan kita bongkar aja ya Pak Dirut ya, karena kita impor. Sementara dari daerah-daerah kita yang rural, sumbernya batu bara, pertambangan, sumbernya makan atau food ya, ataupun nanti misalnya juga curah cair untuk minyak gas, itu kita hanya muat saja gitu. Nah, ke depan bagaimana caranya ini supaya tidak terjadi disparitas. Beliau ingin adanya sebuah harmonisasi kinerja, lalu akhirnya memang variasinya makin besar, karena memang kalau yang si kontainer ini berbasis liner, sementara kalau yang non peti kemas ini adalah tramping. Ya, jadi memang beda perlakuannya, lebih spesifik dan lebih subjektif karena yang mengatur adalah pemilik kargo. Ya, kira-kira untuk sementara itu dulu, Pak Arus. Baik, sekarang kita ke Pak Wiji. Pak Wiji ini dari FKS. FKS ini tadi sudah disinggung oleh Pak Ari, awalnya adalah pelanggan dari aspek pelayanan. Apakah memang sudah ada perubahan atau perbaikan? Silakan. Terima kasih Pak Moderator, izin Pak Dirut. Pak Saud, ini kebetulan Pak Saud ini dan Pak Sis senior-senior saya nih di dunia kepelabuhan dan curah kering. Sedikit aja saya mengintroduksi, dan saya pengen mau menyampaikan sebenarnya bahwa SPMT itu, Pelindo itu bukan hanya bertransformasi terhadap bisnisnya, tapi sebenarnya Pelindo itu khususnya untuk SPMT itu sudah banyak melakukan perubahan.
yang sangat luar biasa dan dibuat sebelum merger dan diperbaiki pasca merger dalam hal ini. Jadi kebetulan saya ini 20 tahun kerja Pak, dan 20 tahun saya ngurusi biji-bijian Pak, sesuai nama saya sebenarnya. Biji itu artinya Biji, iya. Bahasa Inggrisnya tuh grain Pak. Jadi grain, belakang saya tuh Dewa Broto Pak. Kalau disingkat DB, kalau di bahasa Inggris kan jadi dry bulk. Jadi cocokologi sebenarnya itu. Izin menyampaikan juga Pak, jadi untuk kami di FKS khususnya untuk di terminal curah kering, kita sudah operate dengan SPMT dalam hal ini, itu sudah ada di Teluk Lamong. Di Teluk Lamong ada satu company yang mengoperate di sana under FKS, yaitu Nusa Prima Logistik yang merupakan konsorsium dari pengguna jasa Java, Charun, dan FKS di sana. Dan kita sekarang sudah menghandle hampir 3,6 juta ton per tahun. Dari yang sebelumnya itu kita mulai dari sangat bawah sekali. Dan yang luar biasanya lagi, ini adalah pelabuhan curah kering yang paling modern Pak di Asia Tenggara kami klaim. Kebetulan saya sudah keliling ke beberapa tempat, dan ini memang untuk discharging port di Nusa Prima di Teluk Lamong itu di-improve lebih lanjut. Tadi Pak Dirut sudah berapa kali nyentil, sebenarnya saya agak tersindir sih Pak, nggak enak juga saya. Nah jadi di Medan itu potensinya sangat besar, cuma memang belum tergarap dengan baik. Dan kita sudah bicara baik high level secara B2B untuk bagaimana meningkatkan dan memperbaiki proses bisnis serta layanan yang ada di sana, khususnya tadi terkait dengan produktivitas dan safety, karena dua hal itu memang yang kita selalu usung ke depan, produktivitas dan safety. Itu Pak. Selain dari itu juga sebenarnya secara nasional ada juga pelabuhan curah kering. Oh ya, saya perlu highlight dulu sebelumnya, curah kering yang saya maksud di sini yang saya sampaikan adalah khusus untuk bahan baku pangan dan pakan. Pangan itu adalah gandum, jagung, dan kacang kedelai. Pakan itu adalah bungkil kacang kedelai, yang mana secara berdasarkan catatan itu setiap tahun di luar TUKS ya, itu ada 11 juta ton dan terus tumbuh. Ada 11 juta ton yang memang tersebar di 4 gateway, satu ada di Medan, satu di Banten, di Cilegon, satu di Surabaya, dan Makassar. Tapi Makassar volumenya masih sangat kecil memang. Jadi ada 11 juta ton yang memang kita kelola. Nah, dalam menangani bahan baku pangan dan pakan ini memang kita harus benar-benar memberikan pelayanan dan melayani dengan hati, karena itu yang nanti akan masuk ke badan kita, itu akan masuk ke perut kita, itu yang akan nanti menjadikan kita itu siapa sebenarnya. Kalau kita masih pakai konvensional, kita bongkar di pelabuhan yang campur nggak karu-karuan, bongkar pupuk, habis itu bongkar kacang kedelai, terus habis itu tempenya belum sampai di sini udah subur Pak, tumbuh dia kacang kedelainya. Nah terus udah gitu juga gandum tadi saya juga diskusi dengan Pak Sis, Pak Hari, dan Pak Saud bahwa gandum itu luar biasa. Sadar atau tidak sadar, hampir setiap rumah di seluruh kalangan di seluruh Indonesia itu ada makanan berbasis gandum. Saya nggak bilang celakanya, sayangnya gandum itu kurang efisien untuk tumbuh di Indonesia sehingga masih harus impor. Total impor gandum itu kira-kira sekitar 10-11 juta ton. Indonesia itu pernah mencatatkan sebagai negara importir gandum terbesar di dunia. Dia selalu unda-undi dengan Mesir, karena kita memang nggak bisa memproduksi si gandum itu sendiri. Nah gimana rasanya kalau gandum itu kita bongkar dengan cara konvensional yang dulu sebelumnya harus terinjak-injak, harus disapu, dicampur dengan debu-debu batu bara, yang nanti itu akan dibikin roti, dibikin gorengan, dimakan kita, nauzubillah dimakan anak-anak kita pula gitu kan. Itu kayak apa rasanya? Nah itulah makanya transformasi dengan modernisasi proses pembongkaran, dengan proses discharging yang lebih efisien, lebih cepat. Yang sebelumnya itu waktu konvensional satu hari Pak Saud sangat kopi itu hanya sekitar 5.000-6.000 ton. Sekarang dengan modernisasi Pak Adil, kita sudah sampai di 20.000, 25.000. Jadi produktivitas kita sebenarnya sudah naik. Dan ini memang tadi saya sempat diskusi sama Pak Ari juga bahwa banyak sebenarnya yang sudah dibuat oleh SPMT, cuma memang belum muncul karena Pelindo itu selalu adanya peti kemas gitu. Itu yang memang saya sangat, begitu Pak Dirut ngasih tahu saya bilang oke Pak, saya akan datang. Baik. Demikian kira-kira. Baik. Terima kasih Pak Wiji. Baik, kita sekarang buka kesempatan kepada hadirin.